Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Bapak atau Ibu mengalami ini? Malam hari baru saja tertidur, mata belum benar-benar lelap, tiba-tiba terbangun karena ingin buang air kecil. Bangkit dari tempat tidur dengan tubuh dingin, kaki terasa kaku, dan setelah itu sulit sekali untuk kembali tidur nyenyak. Saya sering mendengar keluhan seperti ini dari para lansia yang datang ke ruang praktik. Mereka bilang, "Saya sudah tidak banyak minum di malam hari, Dok. Bahkan sudah berhenti minum setelah maghrib. Tapi tetap saja, setiap malam harus bangun 2-3 kali." Apakah Bapak Ibu juga pernah mengalaminya? Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 25 tahun saya mendampingi para lansia di berbagai daerah, dari pelosok Temanggung hingga perumahan di Bekasi. Saya mendengarkan cerita mereka, memahami ritme tubuh di usia senja, dan satu hal yang sering saya temukan adalah ini. Banyak dari kita mengira bahwa minum air terlalu banyaklah yang menyebabkan pipis malam. Padahal masalah sebenarnya bukan pada jumlah air yang diminum, tetapi pada waktu kapan kita meminumnya. Setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi bekerja seefisien dulu. Ginjal mulai melambat, kandung kemih melemah, dan tidur menjadi lebih ringan. Maka, jika air dikonsumsi di waktu yang salah, tubuh akan terpaksa bekerja keras di saat seharusnya ia beristirahat. Kabar baiknya, kita tidak perlu mengurangi air minum secara berlebihan, tidak perlu menahan haus, dan tidak harus bergantung pada obat-obatan. Yang kita butuhkan hanyalah penyesuaian waktu. Meskipun waktu sangat menentukan, bukan berarti jumlah air tidak penting. Bagi lansia, kebutuhan cairan harian umumnya sekitar 6 hingga 8 gelas per hari, atau 1,5-2 liter tergantung aktivitas dan kondisi kesehatan. Dengan membagi minum di waktu yang tepat, tubuh tidak akan terasa penuh sekaligus, tetapi tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari. Ya, hanya dengan mengatur 5 waktu sederhana dalam sehari, Bapak dan Ibu bisa membantu ginjal bekerja lebih ringan, mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, dan menikmati kembali tidur yang tenang tanpa gangguan. Mari kita bahas bersama, satu persatu, waktu minum yang paling tepat agar tubuh tetap segar di siang hari, dan tidur pun menjadi lebih dalam di malam hari. Di ruang praktik saya sering bertanya pada pasien lansia yang datang dengan keluhan susah tidur karena sering buang air kecil malam hari. Banyak dari mereka sudah mencoba berbagai cara. Membatasi air minum setelah sore, tidak minum teh manis di malam hari, bahkan menahan rasa haus. Namun, keluhan tetap berulang. Tidur terpotong, badan lemas keesokan harinya, dan kepala terasa berat sepanjang pagi. Lalu saya bertanya lebih lanjut, kapan biasanya Bapak atau Ibu mulai minum air di pagi hari? Apakah Bapak Ibu minum cukup sebelum makan siang? Biasanya berapa kali minum di sore hari? Dari jawaban mereka, saya mulai memahami satu hal penting. Bukan hanya berapa banyak air yang diminum, tapi kapan waktunya yang paling menentukan. Setelah usia 60 tahun, sistem tubuh tidak lagi bekerja secepat dulu. Ginjal mulai menyaring cairan dengan ritme yang lebih lambat. Kandung kemih pun menjadi lebih sensitif dan tidak mampu menahan banyak cairan dalam waktu lama. Jika kita minum air terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh tidak memiliki cukup waktu untuk memproses dan membuang kelebihan cairan. Akibatnya, kandung kemih akan penuh saat tengah malam dan memaksa kita bangun di saat tubuh seharusnya sedang dalam fase tidur terdalam. Saya pernah membaca laporan dari Mayo Clinic yang menyebutkan bahwa efektivitas air minum tidak bergantung pada jumlahnya, melainkan pada waktu masuknya cairan ke dalam tubuh. Jika air diminum di waktu yang tepat, ginjal akan mulai menyaring lebih awal, darah menjadi lebih encer sejak siang hari, dan penumpukan cairan menjelang malam bisa berkurang secara alami. Ini pula yang diamati dalam berbagai kasus lansia yang berhasil tidur lebih nyenyak hanya dengan mengatur pola minum, tanpa perlu mengurangi total air harian mereka. Dengan kata lain, jika kita tahu kapan tubuh paling siap menerima air, kita bisa membantu ginjal bekerja tanpa beban tambahan di malam hari. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi minum berapa gelas sehari, melainkan jam berapa sebaiknya kita minum air agar tidur tidak terganggu. Tubuh kita ini seperti sawah. Kalau air diberikan di pagi dan siang hari, tanah bisa menyerapnya dengan baik dan tanaman tumbuh subur. Tapi kalau semua air dituangkan di malam hari, sawah bisa jadi becek dan kelebihan air. Begitu pula dengan tubuh. Kalau minum air terlalu malam, ginjal dan kandung kemih pun kewalahan. Mari kita lanjut ke waktu yang pertama, yang ternyata sangat sering dilewatkan, padahal justru sangat menentukan kerja ginjal sepanjang hari. Banyak lansia tidak merasa haus meskipun tubuh mereka sebenarnya sudah kekurangan cairan.
Hal ini karena rasa haus biasanya berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa tanda dehidrasi ringan yang sering diabaikan termasuk bibir kering, kulit terasa kencang, sembelit, atau pusing saat bangkit dari kursi. Jika Bapak Ibu merasakan hal-hal tersebut, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal kekurangan air. Setiap pagi, setelah bangun tidur, tubuh kita sebenarnya sedang berada dalam keadaan yang sangat rapuh. Meskipun kita merasa baru saja beristirahat semalaman, kenyataannya tubuh kehilangan cukup banyak cairan selama tidur. Pernahkah Bapak atau Ibu bangun pagi dengan mulut kering, lidah pahit, atau kepala agak ringan? Itu tanda-tanda bahwa tubuh mengalami dehidrasi ringan setelah malam panjang tanpa asupan air. Di momen inilah, antara pukul 6:30 hingga 7 pagi, tubuh paling membutuhkan cairan untuk memulai kembali seluruh sistem kerja organ. Saat kita minum air hangat pada waktu ini, tubuh akan segera menyerapnya melalui lambung dan usus dalam waktu kurang dari 10 menit. Air tersebut akan membantu mengencerkan darah yang mengental karena semalaman tanpa cairan, menormalkan tekanan darah, dan mulai memberi rangsangan lembut pada ginjal agar memulai proses penyaringan lebih awal. Saya pernah menangani seorang bapak usia 68 tahun dari Sukoharjo yang terbiasa minum air hanya setelah sarapan. Beliau mengeluhkan kram kaki yang sering muncul di malam hari dan tidurnya terganggu 2 hingga 3 kali karena harus buang air kecil. Setelah kami ubah sedikit kebiasaan paginya, dengan menambahkan segelas air hangat setelah bangun tidur, beliau langsung merasakan perubahan yang signifikan. Kram berkurang, dan hanya bangun sekali saja malam hari dalam seminggu pertama. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Human Nutrition and Dietetics tahun 2019 juga mencatat bahwa orang dewasa yang rutin minum air hangat di pagi hari selama 6 minggu mengalami peningkatan fungsi filtrasi ginjal secara signifikan. Kelompok ini juga mengalami penurunan frekuensi buang air kecil malam hari hingga 32% dibanding kelompok yang tidak minum air di pagi hari. Apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Cukup sederhana. Setelah bangun dan menyelesaikan rutinitas seperti mencuci muka dan menyikat gigi, sediakan 1 gelas kecil air hangat, sekitar 150 hingga 200 ml. Minum perlahan, tidak perlu terburu-buru. 1 teguk demi 1 teguk. Jika ingin memberi manfaat lebih, tambahkan 1 atau 2 irisan tipis jahe segar atau beberapa tetes perasan jeruk nipis. Kombinasi ini bisa membantu merangsang pergerakan usus, menghangatkan perut, dan mendukung proses detoksifikasi alami dari hati serta ginjal. Waktu hanya 2 menit di pagi hari, tetapi dampaknya bisa membuat Bapak Ibu tidur lebih tenang di malam hari. Saya sering berkata kepada pasien, kalau kita mulai hari dengan benar, tubuh akan tahu kapan waktunya bekerja dan kapan waktunya istirahat. Dan semua itu bisa dimulai hanya dengan segelas air hangat saat fajar baru terbit. Di antara banyak kebiasaan minum air yang saya temui pada para lansia, salah satu yang paling sering terlewat adalah minum sebelum makan siang. Banyak orang terbiasa langsung makan tanpa asupan cairan sebelumnya, atau malah minum saat makanan sudah habis. Padahal, waktu menjelang makan siang justru merupakan momen penting untuk mendukung pencernaan dan meringankan kerja ginjal. Pukul 11.30 hingga mendekati zuhur adalah waktu di mana tubuh mulai bersiap menerima makanan utama dalam sehari. Pada saat ini, lambung mengeluarkan asam dan enzim pencernaan dalam jumlah lebih banyak. Bila tidak ada cairan yang masuk terlebih dahulu, dinding lambung bisa mengalami iritasi ringan, terutama pada lansia yang sudah lama menderita maag atau reflux asam. Minum air hangat sekitar 20 hingga 30 menit sebelum makan bisa membantu menyiapkan sistem pencernaan agar bekerja lebih optimal. Cairan tersebut membantu tubuh memproduksi asam lambung dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, memperlancar aliran darah ke organ cerna, dan mendukung penyerapan nutrisi secara lebih efisien. Selain itu, cairan yang masuk dengan jeda waktu yang tepat memberi ruang bagi ginjal untuk memprosesnya perlahan, tidak terburu-buru, sehingga tidak menyebabkan tekanan berlebih pada sistem penyaringan. Dalam satu kajian dari American Journal of Physiology tentang fungsi pencernaan pada lansia, ditemukan bahwa orang tua yang rutin minum air sebelum makan mengalami proses pengosongan lambung yang lebih cepat dan metabolisme glukosa pasca makan yang lebih stabil. Ini tentu sangat menguntungkan bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat diabetes atau sering merasa lelah setelah makan. Saya teringat seorang ibu dari Pekalongan yang sering merasa begah dan mengantuk berat setiap kali habis makan siang.
Setelah kami evaluasi, ternyata beliau tidak pernah minum sebelum makan, langsung makan berat, dan baru minum setelah kenyang. Setelah beliau mulai membiasakan minum 1 gelas air hangat setengah jam sebelum makan, keluhannya jauh berkurang. Napas terasa lebih lega, dan tubuh tidak lagi mengantuk berat setelah makan. Saran saya, Bapak Ibu cukup minum 1 gelas kecil air hangat, sekitar 100 hingga 150 ml. Jika ingin menambah aroma dan rasa, bisa tambahkan potongan tipis apel atau sejumput kayu manis. Ini tidak hanya membuat minum lebih menyenangkan, tapi juga memberikan manfaat antioksidan ringan yang mendukung sistem pencernaan. Jangan menunggu sampai merasa haus. Siapkan saja 1 gelas kecil sebelum makan siang, lalu minum perlahan agar tubuh bisa menyerapnya dengan tenang. Dengan langkah kecil ini, bukan hanya makan yang jadi lebih nyaman, tapi malam hari pun bisa lebih tenang tanpa gangguan dari kandung kemih. Sore hari adalah waktu yang sering diabaikan dalam hal minum air, padahal justru inilah saat tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda retensi cairan, penumpukan cairan yang bisa memengaruhi kualitas tidur malam. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa kaki terasa berat di sore hari, sepatu yang tadi pagi pas, kini terasa sempit? Atau kaos kaki meninggalkan bekas dalam di pergelangan kaki? Itu semua adalah tanda bahwa cairan dalam tubuh belum disirkulasikan dengan baik. Setelah makan siang dan beristirahat sebentar, banyak lansia lebih banyak duduk diam, baik di ruang keluarga, di teras rumah, atau tertidur di kursi. Di posisi ini, gravitasi menarik cairan tubuh ke bagian bawah, terutama kaki dan pergelangan. Jika tidak ditangani dengan lembut sejak sore, cairan yang tertahan itu akan naik kembali ke ginjal saat Bapak dan Ibu berbaring di malam hari, dan akhirnya menyebabkan buang air kecil di tengah malam. Saya ingat seorang bapak dari Cirebon yang setiap malam harus bangun 2 kali untuk ke kamar mandi. Tapi yang paling mengganggunya adalah rasa berat di kaki saat sore, seolah-olah tidak bisa berdiri lama. Setelah kami telusuri, beliau ternyata hampir tidak pernah minum antara jam 3 dan 4 sore. Kami mulai uji coba sederhana. 1 gelas kecil air hangat jam 3 sore, diikuti dengan jalan kaki pelan-pelan 5 menit di halaman rumah. Hanya dalam beberapa hari, beliau merasa lebih ringan di kaki, dan frekuensi buang air kecil malam berkurang drastis. Menurut Cleveland Clinic, lansia sebaiknya tetap menjaga asupan cairan di sore hari, karena saat itulah tubuh mulai menetralisir kelebihan garam dan sisa metabolisme. Minum air pada waktu ini membantu memperlancar sirkulasi, memberi tekanan lembut pada ginjal, dan memindahkan waktu penyaringan cairan ke siang hari, bukan malam. Yang penting diingat adalah, jangan minum terlalu banyak. Cukup 1 gelas kecil, sekitar 150 ml air hangat. Jika memungkinkan, kombinasikan dengan gerakan ringan, seperti jalan di dalam rumah, naik turun beberapa anak tangga, atau sekadar mengangkat tumit sambil berdiri. Gerakan ini akan membantu otot betis memompa cairan kembali ke atas dan melancarkan aliran getah bening dan membuat tubuh lebih siap untuk beristirahat nanti malam. Dengan langkah kecil ini, Bapak dan Ibu bukan hanya menjaga ginjal tetap aktif di waktu yang tepat, tapi juga meringankan kaki, memperbaiki postur, dan secara perlahan membantu tubuh mencapai kondisi yang lebih stabil menjelang malam. Menjelang sore hari, banyak lansia memiliki kebiasaan yang khas. Ada yang menyapu halaman, menyiram tanaman, merapikan dapur, atau sekadar berjalan pelan di sekitar rumah. Aktivitas ini terlihat ringan, namun sebenarnya membutuhkan koordinasi otot, sendi, dan sistem peredaran darah yang tidak sedikit. Jika tubuh tidak cukup terhidrasi sebelumnya, risiko kelelahan dan kram otot justru bisa meningkat. Saya teringat seorang ibu dari Klaten, usianya 66 tahun. Beliau aktif setiap sore menyapu halaman dan merawat bunga. Tapi hampir setiap kali selesai aktivitas, beliau mengeluh pusing ringan dan kaki terasa kesemutan. Ternyata beliau selalu memulai aktivitas tanpa minum air lebih dulu. Setelah kami ubah kebiasaannya, dengan minum sekitar 100 ml air hangat 15 menit sebelum mulai bergerak, beliau merasa tubuhnya lebih ringan, tidak mudah lelah lagi, dan tidak terbangun tengah malam karena kandung kemih yang penuh. Tubuh kita, terutama di usia lanjut, membutuhkan cukup cairan sebelum mulai bergerak. Tanpa cairan, otot menjadi lebih kaku, aliran darah melambat, dan produksi keringat terganggu. Akibatnya, detoksifikasi alami melalui kulit tidak berjalan optimal, dan ginjal harus menanggung beban lebih besar untuk menyaring sisa metabolisme di malam hari. Menurut Journal of Aging and Physical Activity,
Orang lanjut usia yang rutin minum air sebelum beraktivitas ringan di sore hari tidak hanya merasa lebih segar, tetapi juga menunjukkan pola buang air kecil yang lebih stabil, terutama dengan penurunan frekuensi di malam hari. Air membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mempertahankan keseimbangan elektrolit, dan mencegah kehilangan cairan berlebihan saat bergerak. Jika Bapak dan Ibu ingin mencoba, cukup siapkan setengah gelas air hangat, sekitar 100 ml, dan minum perlahan sebelum mulai bergerak. Jika cuaca panas atau tubuh mudah berkeringat, Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit air kelapa atau sejumput garam laut alami untuk membantu menjaga keseimbangan mineral. Waktu ini sangat strategis. Di satu sisi membantu tubuh mengolah cairan secara aktif sebelum malam. Di sisi lain memberi dukungan bagi otot dan sistem peredaran darah agar tidak tegang saat beraktivitas. Jangan tunggu sampai haus. Persiapkan tubuh Bapak dan Ibu seperti menyiapkan alat kebun dengan air sebagai pelumas alami agar semua gerakan tetap nyaman dan ringan. Dan di malam hari, tubuh pun tidak akan sering membangunkan Bapak dan Ibu untuk ke kamar mandi. Setelah maghrib adalah waktu yang sering disalahpahami dalam hal minum air. Banyak lansia merasa bahwa karena tubuh masih terasa segar setelah makan malam, sehingga merasa aman untuk minum teh manis, air dingin, atau bahkan 2 gelas besar air putih menjelang tidur. Padahal justru inilah saat tubuh mulai memperlambat semua proses metabolisme, termasuk kerja ginjal dan kandung kemih. Setelah usia 60 tahun, sistem ekskresi kita tidak lagi seefisien dulu. Ginjal menyaring lebih lambat dan kandung kemih tidak sanggup menahan cairan sebanyak ketika kita masih muda. Maka, bila Bapak dan Ibu minum air terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh tidak akan punya cukup waktu untuk memproses cairan itu sebelum malam tiba. Hasilnya bisa Bapak Ibu rasakan sendiri. Terbangun tengah malam dengan perasaan ingin buang air kecil, kaki dingin, jantung berdebar pelan, lalu kesulitan untuk tidur kembali. Saya pernah mendampingi seorang bapak dari Purwokerto, pensiunan guru berusia 71 tahun. Beliau punya kebiasaan minum 2 gelas air setelah Isya sambil menonton berita. Beliau mengira kebiasaan itu bisa membantu pencernaan dan mencegah risiko stroke. Tapi setiap malam, beliau bangun 2-3 kali. Setelah kami bicarakan dan beliau mencoba berhenti minum setelah pukul 6 sore, hasilnya mengejutkan. Dalam 4 hari saja, beliau hanya bangun 1 kali malam hari, dan dalam 2 minggu, bisa tidur utuh tanpa terbangun sama sekali. Sebuah studi dari Sleep Health Journal tahun 2021 menunjukkan bahwa lansia yang menghentikan asupan air minimal 3 jam sebelum tidur mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 20%, dan jumlah terbangun mendadak di malam hari menurun drastis. Johns Hopkins Medicine juga menegaskan bahwa tubuh memerlukan jeda waktu cukup panjang sejak terakhir kali menerima cairan hingga waktu tidur, agar proses penyaringan selesai di siang atau sore hari, bukan tengah malam. Namun, berhenti minum air setelah maghrib bukan berarti harus menahan haus sepenuhnya. Jika Bapak Ibu merasa kering di mulut, cukup minum 1 hingga 2 teguk air hangat, perlahan. Jangan minum segelas penuh. Hindari air dingin, minuman manis, soda, atau kopi malam hari. Minuman-minuman ini tidak hanya membuat perut terasa kembung, tapi juga bisa merangsang kandung kemih dan membuat kita lebih mudah terbangun di malam hari. Saya sering berkata kepada pasien saya, ginjal kita juga butuh tidur. Kalau kita biarkan dia bekerja terus-menerus sampai tengah malam, tubuh tidak memiliki cukup waktu untuk benar-benar pulih. Maka, hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada tubuh setelah usia 60 tahun bukan hanya istirahat yang cukup, tapi juga kesempatan bagi ginjal untuk beristirahat lebih awal. Dan itu dimulai dengan satu keputusan kecil, berhenti minum setelah jam 6 sore. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah membahas 5 waktu penting untuk minum air dengan bijak. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada jumlah air, berusaha minum 2 liter, 3 liter, tanpa menyadari bahwa tubuh kita bekerja mengikuti irama waktu. Apalagi setelah usia 60 tahun, ketika organ-organ tidak lagi sekuat dulu, maka waktu menjadi lebih penting daripada volume. Mulai dari segelas air hangat setelah bangun tidur di pagi hari, 1 gelas kecil sebelum makan siang, air minum di sore hari untuk membantu sirkulasi, sedikit air sebelum bergerak di petang hari, hingga keputusan bijak untuk berhenti minum setelah maghrib. Semuanya adalah langkah-langkah kecil yang bisa mengubah cara tubuh Bapak dan Ibu beristirahat. Tidak perlu obat tidur, tidak perlu menahan haus, yang dibutuhkan hanyalah ritme yang selaras dengan tubuh. Saya sering berkata kepada para pasien saya,
Tidur nyenyak itu bukan soal keberuntungan, itu soal persiapan. Dan persiapan itu bisa dimulai sejak pagi hari, dari tegukan pertama air yang kita berikan kepada tubuh. Saya mengajak Bapak dan Ibu mencoba langkah-langkah sederhana ini selama 3 hari ke depan. Dengarkan sinyal tubuh Bapak dan Ibu. Rasakan apakah kaki terasa lebih ringan, kepala lebih segar saat bangun, dan malam menjadi lebih tenang. Agar lebih mudah diingat, Bapak dan Ibu bisa menuliskan 5 waktu minum di selembar kertas dan menempelkannya di dekat dispenser, kulkas, atau meja makan. Ini akan membantu membentuk kebiasaan baru secara pelan-pelan dan konsisten. Kalau Bapak dan Ibu merasa terbantu, silakan berbagi cerita di komentar. Saya penasaran, dari 5 waktu ini, Bapak dan Ibu ingin memulai dari yang mana? Semoga malam ini Bapak dan Ibu bisa tidur lebih nyenyak dan tubuh terasa lebih kuat saat menyambut hari esok. Catatan penting, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kondisi kesehatan khusus seperti gangguan ginjal, penyakit jantung, atau diabetes yang belum stabil, pola minum ini tetap bisa diterapkan, namun sebaiknya disesuaikan dengan anjuran dokter atau tenaga kesehatan yang mendampingi secara langsung. Jangan ragu untuk berkonsultasi lebih dulu sebelum memulai, agar semua tetap aman dan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.